Oke, kita langsung masuk sini. Tadi yang proses verifikasi nomor ke WA atau ke SMS sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pakai nomor yang belum pernah dipakai ya. Jadi satu akun ChatGPT ini satu nomor HP. Ya, setelah masuk nanti lihat di WhatsApp-nya atau di SMS-nya akan ada kodenya dimasukin. Setelah kodenya dimasukin akan muncul halaman seperti ini. Ya. Jadi ini adalah halaman utamanya. Di sini saya coba jelasin dulu bagian-bagiannya. Adalah yang pertama nih di send message ini kita bisa ketik di sini pertanyaan. Ya, ini untuk pertanyaan apapun bisa ketiknya di sini. Oke. Kemudian yang di bagian sebelah sini 3 garis ini itu akan ada history. Jadi kalau teman-teman pernah nanya sesuatu, dia akan kesimpan di sini. Kalau kita mau buka lagi jawabannya seperti apa, pengen lihat lagi pertanyaan sebelumnya, itu ada muncul di sebelah kiri ini ya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, karena ChatGPT ini bisa mengingat konteks. Nah, makanya pada saat kita misal nih kita ngomongin tentang sepeda atau kita ngomongin tentang contohkan jenis sepeda lipat. Misal kayak gitu ya. Dia akan keluar pertanyaan ini. Nah, gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang kan dia akan ingat konteks ya. Tuh. Lengkap banget pertanyaan sepeda lipat aja dia akan jelasin tuh merek-mereknya. Tuh kayak gitulah, berapa contoh jenis sepeda lipat. Nah, kalau misalnya kita tanya brand apa yang buatan Inggris, dia masih inget tuh kita lagi ngomongin sepeda gitu. Itu yang dimaksud konteks ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik topiknya, dia akan mengingat konteks tuh. Dia akan sebutin tuh secara detail ya. Saya contohnya tentang sepeda ya, dia jelasin secara detail. Nah, kalau kita mau buka topik lain, kalau mau ngomongin obrolan lain, kita tekan yang plus di sini. Tuh, dia baru. Ya. Jadi itulah dia yang namanya mengingat konteks. Nah, kita lihat di story di sini nanti muncul nih. Ini biasa langsung muncul tentang obrolan kita yang sebelumnya. Gitu ya. Oke, itu fitur-fiturnya. Teman-teman coba dulu login. Silakan login pakai Gmail atau pakai email yang lain. Setelah dapat verifikasi kodenya ke WA tadi atau ke SMS, langsung bisa masuk ke sini. Teman-teman coba tes tanya-tanya apa aja dulu deh. Tanya-tanya yang simple-simple aja. Bagaimana caranya agar anak mau makan sayur gitu. Nah, ini kayak simpel aja pertanyaannya kayak gini. Duh. Tuh, dia langsung jawab gitu ya. Mengajarkan anak untuk makan sayur bisa menjadi tugas yang menantang tuh ya kan. Tapi ada beberapa strategi yang dapat membantu tuh. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, dia tuh bukan cuma jawab, tapi dia juga kayak gini nih, menjabarkan tuh, dikasih contoh kayak gitu-gitu tuh. Ya kan, kita kayak ngobrol ke orang yang benar-benar ahli nih, bukan ngobrol ke robot tuh. Ini kita konteksnya masih umum ya, kita belum ngomongin bisnis nih, kita cuman coba-coba aja nih. Teman-teman bisa coba deh tanya apapun gitu. Tanya tentang hobi, tentang parenting, tentang apa ya, paling yang dia mungkin ada restricted untuk jawab tuh biasanya tentang agama kayak gitu-gitu. Mereka dia jawabnya cuman yang secara umum aja karena kan sensitif ya masalahnya. Tapi kalau jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang umum tentang apapun itu dia bisa jelasin segini detailnya. Coba lihat tuh. Kita cuma nanya doang gimana caranya anak agar mau makan sayur, dia jelasin segitu detailnya tuh. Dan belum selesai ternyata. Kita tungguin ya. Di praktek pertama ini teman-teman bebas nih mau tanya apapun ya. Tuh, sampai diajarin untuk bersabar dan konsisten. Ingatlah bahwa anak mungkin tidak langsung menerima sayur secara sukarela. Gitu ya. Dan kerennya lagi dia tuh udah bisa support bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu pakai bahasa Inggris nanyanya, langsung pakai bahasa Indonesia kayak gini aja. Nah nih yang saya bilang kasih kesimpulan tuh.
Keren banget pertanyaannya. Pasti teman-teman kalau yang baru pertama pakai akan amazed nih itu kayak gitu ya. Dan fitur berikutnya adalah kalau misalnya kita suka sama jawabannya dengan pengen langsung di copy, klik yang di bawah kanan ini ya. Itu ada gambar ini tuh di copy. Dia udah di copy nih. Tinggal misalnya teman-teman copas di manapun lah, di notepad atau di caption juga bisa, apapun itu udah di copy gitu ya. Kalau mau dia di like juga bisa tuh, dikasih feedback, tapi nggak perlu lah ya. Nah kalau misalnya teman-teman nih kurang serak misalnya jawabannya, aku mau cari jawaban lain lah, itu ada fitur yang namanya reload tuh sebelah kanan bawah ya. Kita coba tekan ya. Nah dia akan dua tuh. Dia kan cari jawaban lain, dan biasanya jawabannya beda banget tuh, beda pandangan, beda masukan kayak gitu. Tuh kan beda kan ya. Kayak gitu. Jadi fiturnya seperti itu. Nah kalau misalnya di tengah jalan gini kita pengen stop, kita tekan yang kotak bawah kanan ini, stop tuh ya. Jadi kita bisa stop. Nah itu fitur-fiturnya yang ada di ChatGPT. Di modul yang pertama ini teman-teman silahkan coba tanya apapun ya. Silahkan diajak ngobrol si ChatGPT-nya. Oke. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Kalau ada sesuatu hal yang menarik bisa di-share ke kita. Oke, see you di modul berikutnya.